Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembahasan kita dengan topik yang pertama adalah tindakan ekonomi. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Artinya, manusia selalu memiliki kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran, manusia melakukan sebuah tindakan. Tindakan atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan tindakan ekonomi anak-anak. Tindakan ekonomi disebut juga dengan tindakan atau perilaku kita yang dilandasi dengan prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepat-tepatnya. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai pelaku ekonomi, tentu membutuhkan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan anak-anak. Sebagai contoh, kita akan membeli beras. Ada 2 toko yang menjual beras. Toko yang satu menjual beras dengan harga 10.000 per kilogram dan toko yang kedua menjual beras 11.000 per kilogram. Padahal kedua toko itu menjual beras dengan kualitas sama. Pilihan yang lebih murah tentu saja adalah 10.000 per kilogram. Jika kalian memilih toko tersebut, maka kalian telah melakukan tindakan ekonomi anak-anak. Dan itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi manusia dibedakan menjadi 2, yaitu tindakan ekonomi rasional yang merupakan tindakan atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, dan kenyataannya memang demikian. Karena dalam menentukan tindakan tersebut, manusia sudah memikirkan beberapa pertimbangan anak-anak. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional, yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini terjadi karena manusia dalam memperhitungkan kurang cermat anak-anak. Pertimbangannya untuk menentukan tindakan belum didasari oleh kecermatan perhitungan. Kita akan melanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif manusia dibedakan menjadi 2, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena kesadaran diri. Contoh, lapar maka membutuhkan makanan, haus membutuhkan minuman. Yang kedua, motif ekstrinsik atau keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Sebagai contoh, orang bekerja giat karena ingin mendapatkan promosi jabatannya. Kita lanjutkan dengan macam-macam motif ekonomi anak-anak. Motif ekonomi yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhannya.
Motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Sebagai contoh, orang memberikan santunan kepada yatim piatu, memberikan santunan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada bencana alam, itu merupakan motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh, kalian belajar dengan rajin supaya mendapatkan prestasi terbaik. Yang kelima, motif untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai contoh, pengusaha yang sudah berhasil tetap berusaha untuk melebarkan kekuasaannya di beberapa wilayah. Nah, itu beberapa macam motif ekonomi anak-anak. Topik yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Untuk melakukan tindakan ekonomi diperlukan prinsip ekonomi anak-anak. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam dunia usaha disebut dengan efektif dan efisien. Efektif adalah apa yang dilakukan benar, sedangkan efisien adalah kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu anak-anak. Contoh penerapan prinsip ekonomi, misalnya membeli barang-barang yang diskon sehingga mendapatkan harga lebih murah. Membandingkan barang dari suatu toko ke toko lainnya, contoh mau membeli sepatu dengan kualitas yang sama, tapi ternyata di 3 toko memiliki harga yang berbeda. Toko A menjual dengan harga 200.000, toko B dengan 250.000, dan toko C dengan harga 300.000. Manakah yang akan kalian pilih? Maka dengan kualitas yang sama akan dipilih toko yang paling murah. Itulah penerapan prinsip ekonomi anak-anak. Prinsip ekonomi dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi konsumen, yaitu dengan menyusun skala prioritas. Kebutuhan yang paling mendesak itu yang diutamakan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan uang atau daya belinya, tidak memaksakan diri untuk belanja. Yang ketiga, membandingkan manfaat nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, prinsip ekonomi produsen. Menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Menyediakan barang atau jasa yang sesuai keinginan atau selera pemakai sehingga barang tersebut akan laku keras. Menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing supaya dapat terjangkau oleh masyarakat. Menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku sehingga biaya angkutnya lebih ringan anak-anak. Yang ketiga, contoh prinsip ekonomi distributor. Barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing dan bermutu. Menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Dan yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Nah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan yang dimaksud tindakan ekonomi. 2.
Jelaskan tindakan ekonomi rasional dan irasional. 3. Apakah yang dimaksud motif ekonomi? 4. Jelaskan 4 jenis motif ekonomi. 5. Apakah yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Dan 6. Sebutkan 3 contoh prinsip ekonomi produsen. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan saudara-saudara kalian, orang tua kalian, atau teman-teman kalian secara daring. Kirimkan pekerjaan kalian pada Bapak Ibu guru kalian untuk mendapatkan umpan balik anak-anak. Video berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video berikut ini. Dan itu beberapa contoh channel dan video yang sudah diupload anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Jaga kesehatan dengan baik. Selalu menggunakan masker anak-anak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.